Yusannu lubsuha li salati wa li tajammul. Disunahkan memakai imamah untuk salat dan untuk mengindahkan diri. Likasratil ahadits al-waridah fiha. Dikarenakan banyaknya hadis yang berkaitan dengan afdalnya pakai imamah. Tamam. Wa yusannu ayyaj'ala laha azbatan, dan disunahkan kalau pakai imamah itu pakai azbah. Ini namanya azbah. Ekor ini. Itu disunahkan, azbah. La tanggusu an arba'i asabi. Panjang azbah itu, ekornya itu jangan lebih daripada 4 jari. Jangan kurang dari 4 jari. Jangan lebih pendek daripada 4 jari. Wala tazidu ala dhira, dan juga jangan lebih daripada 1 dhira. Jangan pakai imamah, azbahnya ekornya sampai kaki kalian. Nyeret kemana-mana nanti. Enggak kurang dari 4 jari, enggak lebih daripada 1 dhira. Apa 1 dhira? Dari ujung siku sampai, dari ujung jari sampai ujung siku. Itu 1 dhira. Tamam. Wa in zada falaha hukmul isbal. Kalau lebih dari 1 dhira, sama hukumnya kayak isbal, makruh. Wa yursiluha baina katifaihi aw ala yaminihi aw ala yasarihi. Dan kalau panjang, itu disunahkan untuk diikatkan ke bahagian pundak kita. Mau dari kanan boleh, mau dari kiri boleh. Wala yukrahu lubsuha biduni azbah, dan juga enggak makruh kalau buat atau pakai imamahnya enggak ada azbah, enggak apa-apa, enggak makruh juga. Hanya ini disunahkan. Berarti siapa aja boleh pakai imamah? Nah, ini perlu jadi perhatian. Imamah ini pada zamannya adalah merupakan pakaian biasa yang dipakai oleh siapapun. Namun fenomenanya, berkurangnya orang yang pakai imamah dan bahkan orang nggak pakai kopiah sama sekali. Akhirnya imamah ini menjadi kesan hanya untuk sebahagian golongan, khususnya para ulama. Dan para ulama terdahulu itu bukan dikenal dengan imamahnya, akan tetapi memang dikenal dengan akhlaknya, dengan keilmuannya, dengan namanya yang sohor, bukan hanya dengan pakaian. Namun zaman kita sekarang, kita tidak lagi bisa membedakan, karena yang terkenal pun tak semuanya pantas dibilang ulama. Bahkan, mohon maaf, banyak yang terkenal malah yang nggak pantas dibilang ulama. Walihada, masalah pemakaian imamah ini perlu untuk diseleksi lagi. Kalau semisal yang kita pakai, itu yang kami ambil ijazahnya daripada guru-guru kami, Al-Habib Umar, dan guru-guru kami yang lain, beliau mengarang di dalam satu kitabnya beliau, itu mengatakan, kalau bagi orang yang menuntut ilmu, kalau mau menggunakan imamah yang bertingkat semisal ini, maka jangan lebih daripada 3 tingkat. Sampai kapan? Sampai dia selesai menuntut ilmu. Lalu kalau dia sudah menjadi guru, tetap pakai 3 tingkat. Sampai kapan? Sampai dia menikah. Kalau sudah menikah, boleh naik 4, boleh naik 5 tingkat. Lebih dari 5 tingkat, itu adalah kebijakan daripada guru yang ada di atasnya. Ditambahkan itu haknya gurunya, sesuai dengan kemampuannya. Sebelum banyak yang meminta pakai imamah, saya tegaskan, kalau ada orang memakai imamah, meminta dengan saya bukan orang yang berhak untuk memberikan imamah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaannya Al-Habib Umar, beberapa kali dalam beberapa tempat ketika ada orang-orang meminta imamah, beliau itu selalu menanyakan, kamu sudah baca kitab apa? Sudah sampai mana belajarnya? Menunjukkan imamah ini sekarang khususnya untuk orang-orang yang sudah belajar, betul-betul belajar, yang benar-benar belajar. Bukan belajarnya itu sehari datang sehari enggak, benar-benar belajar. Faham dia kitabnya yang dia pelajari. Khatamnya itu betul-betul belajar. Tamam. Kenapa? Karena itu tadi.
Di zaman kita yang sekarang ini, imamah ini sudah bukan lagi jadi pakaian adat biasa. Imamah ini sudah menjadi pakaian golongan tertentu, yaitu para ulama. Di zaman dulu enggak, semua orang pakai imamah. Bebas, semua pakai imamah. Memang pakaian, istilahnya kayak kita pakai kopiah sekarang, itu bebas, semua pakai imamah. Walihada, sekarang tidak. Dan saya sangat menganjurkan ulama yang merasa dirinya ulama, udahlah, nggak usah tawaduk lagi. Ini bukan masanya Anda tawaduk. Mau tawaduk Anda pun kayak mana, tetap sama seperti yang tadi saya bilang. Kita bukan tawaduk, kita tahu diri. Dan bukan berarti kalau kita pakai imamah itu merasa diri kita sombong, enggak. Kalau Anda merasa diri Anda mampu untuk belajar, kita harus menutupi orang-orang yang nggak belajar tapi mau jadi ulama. Ini yang lebih berbahaya. Ini yang mau kita selamatkan. Iman manusia sekarang bi'ayunihim. Imannya orang itu pakai mata. Ya. Dulu ada satu orang, saya lupa namanya. Ulama besar. Ulama madhab besar, saya lupa namanya. Itu ketika beliau pergi haji. Beliau tawaf. Namanya orang haji tawaf, itu pakai kain ihram. Enggak ada pula kitab dalam kitab Yakut itu diceritakan. Beliau itu tawaf, kan namanya tawaf kan nggak pakai imamah, langsung pakai baju ihram. Lalu ketika beliau tawaf, ngelihat ada orang yang salah, yang ada di depan beliau yang sedang tawaf. Ditegur, nggak dipedulikan. Ah, ente sok tahu. Kenapa? Tawaf, pakai baju ihram, sama-sama pakai baju ihram. Selesai tawaf dan selesai semua hajinya, udah pakai baju imamahnya, udah pakai baju kebesaran ulamanya, jumpa lagi, ada kesalahan sama orang itu, kesalahannya dalam keadaan sholat, bukan tawaf lagi, udah selesai tawaf. Ditegur langsung, oh iya jazakumullah khair, makasih. Padahal orang yang sama menegur, tapi orang yang itu, yang ditegur juga orang yang sama, tapi berbeda sikap. Kenapa? Dari pandangan matanya, melihat pakaian yang melegur. Makanya saya bilang, kalau ulama yang udah mondok, belajar kita bertahun-tahun, ya faham insya Allah, walaupun gak sampai tinggi-tinggi, perlulah dia untuk pakai imamah. Kenapa? Di jalan-jalan nanti ada orang mau bertanya, Ustadz, kenapa kita mau mengimbangin orang-orang yang gak punya ilmu tapi pakai imamah? Bahayanya apa? Coba mohon maaf, kalian udah pakai imamah, pakai jubah. Ditanya sama orang hukum berwudu. Yang kalian misalnya nggak tahu jawabannya. Mau bilang nggak tahu? Setelan lah, setelan ulama. Berani lagi mau bilang nggak tahu? Kalau nggak hawa nafsu yang main. Nah ini kan udah hawa nafsu yang main. Nah, ini kalau bilang nggak tahu, nanti awak dibilanglah pandai-pandian. Memang pandai-pandian, cuman nggak ketahuan. Jadi akhirnya dia ketahuan kalau ditanya sama orang. Ini bahaya. Jadi semuanya perlu punya bertahan-tahan diri, sadar-sadar diri, yang merasa dirinya. Nggak ada yang bisa menentukan kamu yang pantas, kamu yang nggak pantas, nggak ada. Semuanya merasa diri masing-masing. Yang pantas untuk memakai, pakailah. Pakai. Yang merasa tidak pantas, tahan dulu, jangan pakai. Ya, itu berkaitan dengan imamah.